Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Usi wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki pertengahan bulan Muharram ini kita sudah melaksanakan banyak ibadah yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk diperbanyak di bulan Muharram sebagai salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah di antara ke-12 bulan yang ada. Di dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahu alladzi tad'uuhul Muharram. Puasa yang lebih baik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, syahrullah, yaitu alladzi tad'uuhul Muharram, yang diberi nama Al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridah, sebagus-bagus salat setelah salat yang fardu qiyamul lail, memperbanyak salat lail. Di dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa fihi yaumun taballahu fihi ala qaumin, di dalam bulan Muharram itu ada satu hari yang Allah senang mengampuni bahkan sebanyak satu kaum, wa yatubu ala akharin, bahkan Allah pun tidak segan menambahkan ampunan kepada kelompok yang lebih banyak lagi. Semangat kita di tahun baru 1446 Hijriah ini tidak boleh lengah kita dari berbagai masalah umat, tetapi pada saat yang bersamaan tidak mungkin kita menyelesaikan masalah umat tanpa kita sendiri memperhatikan masalah-masalah ibadah yang ada pada diri kita. Kita sudah berpuasa puasa Asyura tanggal 10 Muharram, yang juga mungkin banyak yang sudah menambahkan Tasu'a 9 Muharram, bahkan mungkin ada yang berpuasa dari tanggal 1 Muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang-orang seperti ini yang berpuasa karena Allah di bulan Muharram diampuni dosa-dosanya setahun belakangan. Semakin banyak di antara kita yang Allah hapuskan dosa-dosanya, maka semakin banyak pula masalah umat ini menjadi ringan. Semakin banyak di antara kita yang menunaikan salat malam, lebih afdal lagi kalau yang sudah berkeluarga bersama keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya, makin banyak lagi masalah yang Allah angkat. Karena sesungguhnya masalah umat ini bukan karena sekedar umatnya jauh dari agama, jauh dari kecukupan nafkah, dan
jauh-jauh dan kurang-kurang yang banyak, akan tetapi di antaranya adalah umat ini meninggalkan solatnya. Betapa banyak orang datang solat Jumat sampai ke belakang, bahkan kadang-kadang tidak muat. Tetapi zuhurnya kita saksikan musola-musola tidak begitu penuh. Kemana mereka? Apakah hanya sepekan sekali, satu minggu sekali? Na'udzubillah. Padahal puasa ini telah menjadikan umat Islam menjadi umat yang tahan akan godaan, tidak tergiur dengan berbagai macam promosi-promosi untuk mengonsumsi lebih daripada yang kita butuhkan. Puasa dapat menjaga diri kita dari berbagai penyakit, sedangkan terlalu banyak makan dan minum, kata Nabi, mengisi lebih daripada sepertiga perut adalah menambah kemungkinan, menambah probabilitas sakit. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi lawan-lawan kita, umat-umat lain, kalau kita sendiri belum bisa mengendalikan hawa nafsu? Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Di tahun kedua Hijriah turun ayat ini, diwajibkan bagi kalian untuk mengangkat senjata, sedangkan hal tersebut kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, misalnya ibadah nafilah, sedekah, berolahraga, menjaga kebugaran, rajin mendatangi kajian-kajian, terutama yang diselenggarakan oleh Mushola An-Nur yang ada di gedung ini, yang terkadang tidak terlalu banyak yang menghadirinya. Seandainya sebanyak ini yang hadir, kita butuh pindah tempat, tapi tidak lebih dari 1/20-nya atau mungkin 1/30-nya yang hadir. Terkadang ada hal-hal yang tidak atau berat bagi kita, tetapi sesungguhnya hal itu wa huwa khairul lakum, bagus bagi kita. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ada yang kita sukai, males-malesan, tidur-tiduran, makan melebihi batas, jalan-jalan tapi lupa salat, silaturahim tapi lupa orang tua, punya banyak hobi tapi nafkahnya kurang kepada keluarga. Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini mampu menjadikan umat ini kuat? Bisa jadi kita menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu wa huwa syarrul lakum, buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kita tidak tahu mana yang bagus buat kita. Makanya teruslah mengaji, datangi majelis-majelis ilmu, tinggalkan sebagian dari kesibukan kita, korbankan sedikit dari waktu istirahat kita. Terkadang orang-orang kantoran ini ngaji Senin sampai Jumat gak mau, sibuk, katanya ngajinya nanti weekend aja, datang Sabtu, Ahad, Sabtu, Minggu, capek, nanti Ahad sore ada panggilan pengajian di rumah, siap-siap buat besok hari Senin katanya. Terus kapan kita mau menambah ilmu fardu yang diwajibkan Allah agar kita tidak tergolong orang-orang yang lalai? Mau sampai kapan lagi kita terus berada di dalam kemunduran? Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, kanu yu'azzimuna thalathata asyarat. Ada 10 hari yang paling dimuliakan oleh Nabi dan para sahabat. Yang pertama, al-ashral awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ramadan masih lama, belum tentu pula usia kita sampai. Yang kedua, wal ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah baru saja meninggalkan kita.
Kemudian yang 10 berikutnya wal ashrul awal min Muharram, 10 hari awal bulan Muharram. Hari ini kalau tanggalan saya tanggal 12 sudah lewat juga. Padahal 10 hari itu yang paling dijaga oleh Nabi. Yang satu mengampuni dosa-dosa setahun ke depan, yang satu mengampuni dosa-dosa 1 tahun ke belakang, yang Ramadan mengampuni dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan cara yang lain. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, artinya kita harus siap-siap. Beberapa bulan lagi, tidak terlalu dini kita mengatakan Ramadan itu sudah harus kita siapkan. Jangan sampai nanti pas datangnya Ramadan kita sibuk dengan yang lain. Jangan sampai datangnya Zulhijjah kita cek tabungan haji kita masih belum sampai juga. Nanti datang Muharram tahun depan lupa pula. Karena ingatnya tahun baru itu selalu Januari. Padahal Januari tidak mendatangkan spesial apa-apa. Tidak ada Rasulullah mengatakan puasalah 10 hari di pertama di bulan Januari. Tidak ada. Tidak ada. Sedangkan 10 hari di bulan Muharram sudah lewat, baru saja lewat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana semua ini berkaitan dengan keterpurukan umat? Di dalam surah Ali Imran ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Tidaklah Allah akan membiarkan umat orang-orang yang beriman ini terpuruk, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara orang baik dengan orang-orang buruk. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Kalau anda belum bisa baik, paling tidak berteman dengan orang baik. Karena jangan sampai kita itu diseleksi out oleh Allah Subhanahu wa taala, disisihkan hatta yamizal khabith, sampai golongan yang kotor. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menafsirkan al-khabith ini kaum munafikin. Jangan sampai kita tergeser dan Allah kedepankan orang-orang thayyib minat thayyib, orang-orang yang selalu menjaga hak Allah, orang yang datang ke salat itu lebih awal waktu, mencari posisi paling depan, jadi tidak perlu lagi disuruh-suruh ke depan. Inilah adalah orang-orang yang insya Allah tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah kalau kita ditinggalkan. Bagaimana caranya Allah meninggalkan kita? Dikasihnya kesibukan dunia. Kalau anda perhatikan hidup kita itu, kalau selalu dari dunia ke dunia ke dunia ke dunia ke dunia terus, Allah lagi sibukkan kita dengan dunia. Sampai-sampai kita tidak punya waktu untuk Allah. Sampai-sampai sholat itu terlalu tergesa-gesa, doa sekenanya saja. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan pesan singkat ini di hari Jumat yang mubarakah ini, di hari yang kita semua senangi karena sebentar lagi libur, tetapi jangan lupa bahwa keberkahan nanti antara asar sampai maghrib. Berdoalah dengan doa yang baik, berusahalah dengan usaha yang optimal. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa mawalah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jangan lupa untuk selalu meningkatkan takwa. Di samping kita tingkatkan yang lain, kemampuan kita, profesionalisme kita, penghasilan kita,
tabungan kita dan lain sebagainya. Jangan lupa tingkatkan ketakwaan. Di dalam bagian kedua, seorang ulama besar Ibnu Rajab mengatakan, wa kana ba'duhum yaqumu fi wasatil lail wa la yudri bih. Sebagian para ulama itu bangun tengah malam dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Mereka melaksanakan sholat malam, mencari tempat-tempat yang tidak terlihat banyak orang. Perlu juga kita untuk menjaga agar ibadah kita tetap ikhlas, tidak penuh dengan riya, tidak hancur dengan riya. Kalau ada masjid atau di rumah, bangunkan istri dan anak, setelah itu sholat. Kapan terakhir kita sholat malam bersama keluarga di luar Ramadan, di luar sholat tarawih? Buat agenda, bersihkan rumah, cari pojok yang bisa dipakai untuk sholat berjamaah, pinggirkan sedikit. Jangan jadikan rumah kita sepi seperti kuburan, kata Nabi. Sholat-sholat sunnah afdol di rumah, pimpin istrinya sholat lail, supaya istrinya menjadi istri yang solehah, supaya keluarganya juga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, mudah-mudahan dapat rahmah. Jangan ngeluh rumahnya nggak enak, nggak nyaman, ketika belum pernah kita melaksanakan sholat khusyuk bersama di sana, dan Anda sebagai kepala keluarga memimpin sholat. Nggak banyak hafalan Ustadz, saatnya nambah. Sudah menghafal tapi nggak hafal-hafal sholat. Beli Qurannya agak gede, taruh di depan. Sholat sunnah boleh sambil baca qiraah. Nanti lama-lama tutup, lama-lama sudah hafal, insya Allah bisa memimpin. Jangan sampai kita ini sebatas memberi nafkah saja. Harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nanti laki-laki ini semuanya akan diminta tanggung jawab. Bagaimana istrinya? Kenapa istrinya belum bisa ngaji? Suaminya nggak ngurus. Kenapa anak-anaknya sulit disuruh sholat? Bapaknya juga nggak sholat. Sholatnya cuma kelihatan hari Jumat aja, atau kelihatan pas Idul Fitri, Idul Adha saja. Na'udzubillah. Oleh karena itu kata beliau, wali anna salatal laili asyaqqu 'alal nufus. Oleh sebab itulah kenapa salat malam itu yang paling berat untuk manusia. Karena afdalul amal, karena sebaik-baik amalan adalah min uhkrihat alaihi nufus, yang paling berat untuk jiwa kita. Bagi yang bersedekah berat, maka sedekah itu utama buat dia. Bagi yang sholat berat, sholat utama buat dia. Bagi yang malas puasa, kecuali di bulan Ramadan, maka puasa utama buat dia. Silaturahim jarang, maka silaturahim jadi utama. Jarang nengok orang tua, yakinlah orang yang gak ngurus, gak peduli dengan orang tuanya, hidupnya gak bakal berkah, gak bakal sukses. Jangan lupakan orang-orang itu, terutama ibu kita. Ibumu, 3 kali Rasulullah mengingatkan kita. Mudah-mudahan perbaikan yang kita lakukan di diri sendiri, di keluarga, merupakan bagian dari awal kebangkitan umat ini. Kalau tidak, mau seperti apa 5-10 tahun ke depan ketika kita mungkin sudah meninggal dunia? Marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dan kemudahan untuk memimpin keluarga kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kami ya Allah, ampuni seluruh keluarga kami, termasuk khususnya kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah kami para ayah, para suami ini menjadi contoh teladan yang baik ya Allah. Jauhkanlah kami dari maksiat ya Allah. Jauhkanlah hati kami dari cenderung pada maksiat ya Allah.
Jadikanlah bulan Muharram tahun 1446 Hijriah ini menjadi awal kebaikan pada diri kami dan keluarga kami ya Allah. Bersihkanlah harta kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari perjudian online ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam bentuk kemufsadatan. Jauhkan kami dari segala bentuk kemaksiatan ya Allah. Cukupkanlah kami dengan apa yang Engkau berikan ya Allah. Jadikanlah hati kami qanaah. Jadikanlah hati kami bisa menerima apa yang Kau tetapkan kepada kami ya Allah. Berikanlah kemudahan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi kami ya Allah. Jadikanlah kami ini memiliki sumber penghasilan yang banyak ya Allah, yang berkah ya Allah, agar anak istri kami menjadi lebih baik masa depannya. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar takwa kami Engkau tingkatkan ya Allah. Sadarkan kami agar kelayan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Bantu saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ampunilah mereka. Berikanlah gelar syahid kepada yang mati ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang peduli dengan urusan umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.